bagaimana cara kita gitu loh. Apakah seperti orang-orang kan sekarang ini banyak yang saya mau perjalanan spiritual saya lewat ngaji lah, lewat ngaji lewat YouTube, lewat ngaji Google kan begitu ya. Ngajinya saya di Google sama Sayyidil Habib Umar bin Hafid, terus sama Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin. Bahkan mereka juga beranggapan hanya dengan lewat situ saja saya sudah merasa cukup. Itu menurut antum sudah cukup betul atau harus bertemu gitu loh, iltiga dengan beliau atau bagaimana gitu loh, untuk agar supaya spiritual kita itu di dalam diri kita itu menguatkan kita sehingga agama kita juga bagus, kemudian kita sendiri menjadi agen agama yang memang betul-betul luar biasa. Siapa orang yang ingin berjalan spiritualnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, di situ intinya satu, perlunya seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk semua teman-teman FEMS yang ada di rumah sekalian. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Dan dalam pertemuan kita pada kali ini, walaupun sedikit agak lama Vestok kita, season kita yang Vestok ini, karena memang bintang tamu kita pada kali ini sangat sulit sekali untuk dihubungi. Beliau itu jam terbangnya sangat tinggi sekali, lebih tinggi daripada langit ketujuh. Dan alhamdulillah beliau juga sudah berkenan bersama dengan kita pada kali ini, dan kita alhamdulillah berada di studionya beliau yang sangat-sangat luar biasa mewah di sini. Kita merasakan vibe-nya Tarim ada di sini, masya Allah, tabarakallah. Dan ini bintang tamu kita pada kali ini Sayyidil Habib Abdul Qadir Ba'bud. Ahlan wa sahlan. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Kif halukum? Syaraftuna. Masya Allah. Ziaratikum. Wa iyyakum ya Habib. Ini Justru kita bil akes ya Habib. Yang tamu ini anak pantas. Justru kita yang tamu ini yang deg-degan Habib gitu. Oh gitu ya. Takut salah gitu. Ya Allah Akbar. Gimana perjalanannya antum selama ini Habib? Berdakwah, karena kan kita beberapa kali nih FEMS, karena memang ini banyak Bib sebenarnya. Jadi berawal dari permintaan, dari banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman yang ada di channelnya kita, minta antum terus gitu lebih baik. Itu ya, banyak, ada yang laki-laki, terutama banyak yang dari perempuan-perempuan yang janda-janda itu. Hasbunallah ni'mal wakil. Bismillah majriha wa mursaha. Tapi antum tidak ada kesulitan apa selama berdakwah? Alhamdulillah, barokah doa teman-teman dan juga ikhwan para kiai-kiai yang ada di sini. Ikhwan, alhamdulillah, masya Allah diberikan lancar semua. Mudah-mudahan amanat yang Allah berikan kepada kita ini diberikan kita lancar. Dan juga sempurna untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada kita, insya Allah. Betul sekali itu Beb. Dan ini kita ngomong-ngomong Beb, sebelum kita masuk ke dalam topik kita, tema kita pada kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana pentingnya agama dalam kehidupan kita. Terus kemudian sekiranya agama itu menjadi pengalaman spiritual yang begitu penting bagi kita, kan begitu ya Habib. Ini bahasanya tinggi katanya Habib. Jadi kalau bahasanya kita tuh bagaimana sekiranya agama itu bikin kita baik, kan gitu ya Habib ya. Terus kemudian apakah orang baik itu harus yang juga beragama dan lain sebagainya. Kita mau nanya ini Habib. Yang di atasnya antum itu label yang memang dipasang sama antum sejak awal gitu, dan itu sudah melekat dalam dirinya antum. Itu ada filosofinya atau gimana itu Habib? Naam galbi ma'ak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Memang di tulisan di atas ini tentang na'am qalbi ma'ak, ini adalah mungkin salah satu perjalanan rohani di situ. Seperti kita lihat seperti Bishr al-Hafi. Orang yang begitu, dulunya dia orang nakal. Bahkan dikatakan, mungkin kalau kita mau cerita sedikit di sini, Bishr al-Hafi ini perjalanan agama beliau, spiritual kalau bahasanya Gus Boy ini ya. Kalau saya nggak nyampe bahasa spiritual. Tapi sudah paham kan? Iya, paham.
Ini levelnya lah ini. Nggak, Kalau saya ini kan levelnya lain karena levelnya antum di langit Lah. 7, Beb. Levelnya Anda di sumur paling bawah gitu loh, Beb, gitu. semua orang yang tinggi mengatakan seperti itu. Enggak, Beb, Sama- enggak, Beb. Lah, Syekh, lah, Syekh. Lah. Kalau bahasa kampungnya saya ini levelnya minamin panda. Kayak tahlilan ya, Beb. Kita tahlilan. Doaan panjang, lonceng, amin panda. Iya. Online aja nih kene. Gini. Nah, memang semua orang apa namanya kebanyakan mereka mengalami perjalanan spiritual. Mungkin kita mengaca sedikit tentang Imam Bishr al-Hafi. Beliau di saat itu beliau orang yang nakal, bermaksiat kepada Allah. Dan ini hebatnya apa namanya Allah Subhanahu wa taala, yaghfir wa la yubali. Kalau sudah Allah itu mengampuni, di situ nggak ada batasan dan nggak pernah. Bahkan hebatnya Allah apa? Kalau mengampuni, Allah itu mengampuni, di situ nggak pernah diingat-ingat lagi. Dan seolah-olah hamba itu tidak pernah melakukan kejelekan itu. Itu hebatnya Allah. Kalau manusia enggak. Ada orang pernah mencuri, berangkat haji, pulang haji siapa? Oh, itu Haji Maleng gitu kan. Iya, betul, Nah, betul. Itu ini- masih diingat padahal sudah bertahun-tahun yang lalu. Nah, itu bedanya Allah dan kita, manusia. Nah, dan juga Imam Bishr al-Hafi ini pada waktu itu rumahnya begitu mewah, anak orang kaya. Kemudian ada orang sufi, orang saleh datang lewat ke tempat tersebut, diketok pintunya, tok tok tok, keluar pembantunya. Dikira temennya, karena Imam Bishr al-Hafi pada waktu itu nyuruh ke pasar beli sesuatu makanan untuk dinikmati di pesta tersebut. Datang orang, ini syekh namanya persis seperti namanya orang yang disuruh ke pasar untuk beli minuman keras atau apa yang lainnya. Nah. Kemudian ketika ngetok, siapa? Fulan. Coba ambil makanan cepet. Ini tamu sudah kumpul ini. Suasana mulai cair ini. Diketok, akhirnya ketika dia, loh, kok ada Pak Kiai di sini nih? Gal, mau apa? Gal, enggak, aku cuma mau tanya. Ini rumah seorang hamba atau rumah seorang tuan? Rumah tuan apa rumah hamba? Kata si pembantu dengan tangannya gini. Kamu tahu? Ini rumahnya tuan, anaknya tuan, anaknya tuan, anaknya tuan, anaknya orang kaya yang berkelas tinggi. Iya. Ini mau ceramah di sini, sana diusir. Imam Bishr al-Hafi pada waktu itu mengatakan bahasanya, siapa? Orang gila, tuan, orang gila ini mau sok ceramah. Sok ceramah ya apa? Masa kita sampai ditanya, ini rumahnya tuan apa rumahnya budak, seorang hamba apa rumahnya tuan? Di situ datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikejar sama Imam Bishr al-Hafi dalam panas, begitu panas, beliau nggak pakai sendal. Tersentuh hatinya. Nah, ini perjalanan awal spiritual daripada Imam Bishr al-Hafi. Sampai ditanya, "Gal ya Syekh, apa yang kau katakan tadi kepada pembantu?" Aku tanya, ini rumah hamba atau rumah tuan? Rumah budak apa rumah juragan? Beliau mengatakan ini rumah budak, rumah hamba. Akhirnya sampai dia tobat di tangannya Syekh tersebut dan beliau nggak mau pakai sendal. Kenapa? Karena di sini tobatku dulu. Aku tobat dalam keadaan nggak pakai sendal, maka aku sampai hari kiamat nggak mau pakai sendal. Sampai meninggal nggak mau pakai sendal. Ini perjalanan spiritual yang sangat istimewa. Nah, setiap orang terkadang bisa mengalami perjalanan seperti ini. Makanya dikatakan ala inna fi ayami dahrikum nafahat. Di setiap harinya Allah itu menuangkan rahmat Allah, menuangkan poin-poin yang mana kalau kamu ambil poin tersebut, maka kamu bisa berjalan dan nyampe kepada Allah. Makanya dikatakan bahwasanya at-turuq ilallah ka'ada di anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu enggak lewat satu jalan. Makanya dikatakan jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena di dalam perbuatan baik ada ridhonya Allah. Betul. Kalau pas di situ mungkin dari segi husnudzan, dari seperti Imam Bishr al-Hafi, atau kamu sedekah, itu ada rahmat Allah di situ, ada taufik Allah, kamu akan langsung bisa menemukan memulai perjalanan spiritual kamu. Masya Allah. Dan itu bisa dari yang paling terkecil. Paling terkecil. Tinggal kita ini nyari aja. Makanya bagi teman-teman terkadang mereka yang di zaman seperti ini ya, tergoda dengan banyaknya kemaksiatan, nggak perlu di luar rumah, di dalam rumah. Dan di luar rumah kita teman narkoba, minuman keras. Dikatakan bahwasanya jangan pernah putus asa.
Betul, betul. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Makanya dikatakan bahwasanya sebagaimana setan tidak putus asa nyeret kita ke neraka Allah, maka kita jangan sampai putus asa untuk merangkak, bukan lari. Iya, betul. Merangkak ke surga Allah. Makanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan dalam hikamnya, siru ilallah urjan wa makasiro. Jalan kamu sama Allah. Bisa lari, bisa naik mobil, ya kan? Bisa kamu merangkak. Nggak bisa merangkak dalam keadaan, kondisi, lingkungan dan yang lain. Saya cuma bisa ke Allah dengan hati kamu jalan dengan Allah. Ngesot. Nggak bisa, berjalanlah kamu kepada Allah dengan mimpi kamu. Oh. Terkadang memang ada ya sebuah keadaan di lingkungan kita ini, orang yang terjepit dalam keadaan begitu jelek. Artinya lingkungan saya mendukung saya seperti ini, orang tua saya, sekitar saya mengharuskan saya melakukan ini. Tapi ada nggak di situ penyesalan? Ada, saya nggak suka. Lah itu sudah salah satu jalan untuk menuju Allah. Dan itu salah satu tanda sinyal Allah bahwa Allah itu menginginkan kita yang baik. Nah, satu saat Allah akan kirim orang untuk mengangkat kamu dari tempat tersebut dan membawa ke tempat yang baik. Kenapa? Berjalan spiritual dengan hati. Terus perjalanan spiritualnya antum dengan Naam Galbi Ma'ak. Sudah lupakan, masih diingat lah. Nggak bisa, Beb. Soalnya ini belum pernah ada pembahasan dari manapun ini. Kalau bertemu dengan beliau ini tidak ada yang membahas tentang Naam Galbi Ma'ak. Jadi ini sangat tertarik sekali. Ini akan menjadi tema yang terbesar. Bahkan mungkin nanti judulnya pengalaman gaib. Pengalaman gaib Habib Abdul Qadir Mahmud. Wow, itu viral nanti. Nggak apa-apa, yang penting jangan uang gaib lah. Tapi ngepet. Lagi viral. Nah, seperti itu. Sedangkan kalimat Naam Galbi Ma'ak ini itu adalah sebuah ungkapan seperti rasa bagaimana Sayyidina Bishr al-Hafi. Beliau orang yang begitu, kemudian nemu orang yang kemudian dijadikan pegangan dan bisa nyampe, bahkan Bishr al-Hafi ini seorang yang sangat tinggi. Betul. Dulu kan bajingan. Betul. Bajingan, perampok dan yang lain. Tapi ketika Allah sudah menerima, nggak ada yang namanya bajingan, nggak ada fulan, nggak ada faltan. Kalau sudah Allah yang ngangkat derajatnya nih, bahkan ada cerita. Saya belokkan lagi supaya mudah-mudahan depan. Fadal, Habib. Santai, Habib. Iya. Saya mau tanya, ini yang tamu saya apa kamu? Terus bukan, kalau memang saya yang tamu tolong dikasih makan di sini. Yang tamu itu kita, Habib, gitu loh. Ya? Tapi yang punya acara saya. Oh gitu ya? Iya, Habib. Jadi 1 banding 1. Berarti. Jadi gini deh, minumnya nyari masing-masing. Iya. Tahu gini bawa sendiri teh pucuk dari rumah. Wah, ada minumannya ini. Wah, ini kayaknya ada nih, Beb. Masya Allah, tabarakallah. Ini susu atau apa ini, Beb? Mau endorse atau gimana? Masya Allah. Putih ini ya, seputih salju ini. Ini apa ini sebenarnya? Susu kambing. Oh, susu kurma, Masya Allah. Iya, memang lagi viral nih susu kurma sekarang. Nggak usah pakai merek ya ini ya. Karena ada endorse ya. Silakan lanjut. Nah, Imam Bishr al-Hafi ini supaya kita pengen masyarakat dan juga teman-teman kita ini tahu bahwasannya hanya Allah lah teman yang sangat baik untuk menemani kita di dunia dan di akhirat. Allah memberi sebelum kita meminta, memberi di atas apa yang kita minta, memberi kepada orang yang berhak atau yang tidak berhak. Nah, seperti itu. Bahkan Imam Bishr al-Hafi, beliau ketika keadaan seperti itu sebelum menemukan jalan spiritualnya. Tapi ketika sudah diterima sama Allah, ya kan? Beliau pernah satu saat, Imam Bishr al-Hafi ini jalan di satu pasar, ada semangka jatuh. Beliau lewat, lagi tutup tokonya ini, cuman semangkanya jatuh. Diambil sama Imam Bishr al-Hafi, ditaruh di tempatnya. Jalan kemudian, kaget yang jual toko. Siapa mau ngambil semangka? Ketika dilihat, siapa kali? Enggak, semangka kamu jatuh, saya cuma bantu naruh. Oh, terima kasih Pak, terima kasih. Sama yang jual? Iya. Dilihat, siapa kamu? Aku Bishr al-Hafi. Imam Bishr al-Hafi. Beliau langsung lari. Terkenal.
terkenal alim dan salik yang bisa menyampaikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini orang otaknya bisnis. Ya kan? Besok paginya buat woro-woro. Apa woro-woro itu? Ya, pengumuman. Pengumuman. Ya. Ini semangka tadi malam disentuh oleh Imam Bishr al-Hafi. Sungguh kamu? Iya. Saya sumpah ini pernah disentuh tadi malam. Akhirnya semua orang berebut untuk membeli. Satu semangka. Ayo, tawar. Dimulai dengan harga 1 juta. Satu semangka. Yang biasanya 100.000, 1 juta. Ya, 1.200.000 kurang. Ada satu budak pada waktu itu sedang asik tuannya ini pesta dengan teman-temannya. Kemudian si budak ini berjalan, disuruh ke pasar untuk membeli sesuatu, makanan dan minuman keras atau yang lain. Nyampe di tempat tersebut, ketemu. Ada apa ini kok rame-rame? Ini ada kejadian sangat istimewa. Kenapa? Imam Bishr al-Hafi datang ke daerah kita, ini semangka lagi dipegang dan ditaruh ke tempatnya. Sekarang semangka yang yang ditaruh oleh Imam Bishr al-Hafi ini sekarang mau dilelang, semua berebut. Sampai harga berapa? Ini sudah hampir 3,5 juta. Oh, dilihat sama si budak, apa? Uangnya sayyidnya tadi itu, tuannya itu berapa? 4 juta. Ditawar, 4 juta. Ya, ambil. Diambil satu semangka. Pulang. Ketika pulang ditanya, mana minuman kerasnya, khamrnya dan yang lainnya? Nggak ada, cuma dapat semangka. Loh, semangka gimana kamu? 4 juta, ini 1 truk ini biasanya. Kok dapatnya cuma 1? Kali ya, ini semangka habis disentuh orang alim, orang soleh, yang ahli ma'rifah. Siapa? Bishr al-Hafi. Aduh, kamu itu nggak pakai bisir-bisiran, ini kita kepingin bisyaro kok kamu dapat ini. Katanya, sudah coba makan sudah ya, apa mungkin barokahnya orang soleh. Siapa marah, nggak ada lagi sudah uang kita. Dibelah itu semangka, dimakan. Subhanallah, ketika dimakan di situ, ini orang yang tadinya niat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan semangka tersebut, langsung jadi orang yang tobat dan mencari Imam Bishr al-Hafi dan menjadi santrinya. Allahu akbar, ya Allah. Ini hebatnya di sini. Barokahnya betih ya, Bang. Nah, Barokah. betih. Nah, Ya Rob. Ini yang dicari semangka kayak gini nih di sini nih. Mungkin ada mungkin. makanya habis ini saya mau bawa Gus Boy ke pasar disentuhin. Nanti didagangkan antum yang jual gitu, Bang. Ya, ada juga. Ya, jadi dari Naam Qalbi Ma'ak ini terinspirasi gitu ya, Beb. Terinspirasi dari cerita daripada Imam Bishr al-Hafi. Kalau terinspirasinya sebenarnya tidak. Kayak saya ketika sampean tanya ini, saya teringat dengan ceritanya Imam Bishr al-Hafi. Seperti itu. Kalau ini pun tidak, karena saya dulu ketika mondok di Hadramut juga belum begitu kenal tentang Imam Bishr al-Hafi dan yang lainnya. Cuman ketika di sana itu kok para aulia Allah, para salihin yang ada khususnya di Kota Tarim, ketika kita dekat dengan mereka, berbuat baik sedikit aja dengan mereka seperti itu, kok begitu banyak yang kita dapat gitu. Artinya kita kita ngasih 1, kita dapat 10 seperti itu. Iya. Dan bahkan dikatakan mulai inilah yang sangat sehingga saya membuat kalimat Naam Qalbi Ma'ak. Ya, hatiku selalu bersamamu. Siapa kamu itu? Ya tergantung kamu, siapa kamu. Siapa aja, jadi siapa aja. Yang mau dapat hati saya silahkan diambil gitu. Nah, artinya Naam Qalbi, hatiku selalu bersamamu. Nah, ini kalau memang tidak ada lain selain kamu, itu domirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu itu bisa juga kepada para salihin. Nah, kepada para salihin dan juga kepada mereka orang-orang soleh yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ sangat kita gembira sekali ketika saya mendapat kalimat Naam Qalbi Ma'ak, karena mereka dikatakan seperti para salihin yang ada di Kota Tarim, seperti Imamul Haddad, mereka mengatakan man arafna ma sayyabna. Siapa yang kenal dengan kami, ma sayyabna, enggak akan kami sia-siakan. Wa in sayyabuna, walaupun mereka telah lupa. Kamu pernah kenal dengan aku nggak akan pernah lupa dengan kamu. Walaupun kamu lupa, kamu boleh lupa dengan aku, tapi aku nggak akan pernah lupa dengan kamu. Allah. Dalam sekali. Dalam sekali ini, Beb.
Sangat dalam, dan ini pengalaman spiritual yang memang betul-betul luar biasa ya Bib. Jadi juga berangkat kan dari pengalaman spiritualnya antum kan, berarti kan Naam Qalbi Ma'ak ya Bib. Terus dari antum sendiri, apakah selama perjalanan awal-awal antum itu kemudian semangat untuk berdakwah bahkan sampai ke Kota Terim, sampai beberapa tahun di sana, lama di sana, tok-lotok di sana kan istilahnya kan ya Bib ya, kalau bahasa kasarnya itu. Nah Itu yang bahasa Jawa apa Mas? oh enggak, bahasa Madura itu. Oh, tok lotok. Iya. Enggak, teman-teman nyari di Google tok lotok lah nemu boleh. Nggak ada, Beb. Nggak mungkin ada. Kecuali Google-nya ada translate Maduranya, Beb. Luduk-luduk. Ludu. Itu antum sendiri yang membuat antum kemudian, apakah dari pengalaman spiritual atau mungkin ada satu orang yang memberi nasihat yang katanya antum kembali ke Imam Bishr al-Hafi kemudian, wah saya berubah 180 derajat bahkan 360 derajat saya berubah sudah. Totalitas saya di sini. Ini jalan saya, ini yang pengalaman spiritual yang harus saya jalani. Nah, sebenarnya dulu Al-Faqir dulu sekolah di mana namanya, di Gresik. Ketika Al-Faqir sekolah di sana, nggak tahu kok, kita di sana memang dididiknya itu di lingkungan yang di situ penuh dengan agama. Saya. Di antara di Gresik di situ ada apa namanya, ada makam Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf, ada roha setiap Jumat sore di situ. Jadi lingkungan kita memang agama, walaupun kita sekolahnya dulu di sekolah negeri. Oh, saya. Di sekolah negeri, di SMP negeri seperti itu. Kemudian nggak tahu di hati saya ini kok, saya ini ngerasa kepingin mondok gitu. Saya kepingin mondok. Nggak tahu dari apa, saya lupa. Intinya pokoknya kayaknya saya harus mondok. Apa pondok saya nggak tahu. Yang penting saya kepingin mondok. Akhirnya pada waktu itu dipilihkan oleh kakek saya karena di sini ada bibi saya. Oh, saya. Ada bibi saya, ibunya Habib Fahmi itu bibi saya, adiknya abah saya. Masya Allah. Adiknya abah saya di situ. Di Widoro ini. Nah, kemudian karena di sini ada keluarga lebih mudah, kemudian Al-Faqir ditaruh di pondoknya Al-Habib Sigaf bin Abu Bakar Sigaf, Pondok Az-Zahir. Saya masih ada beliau waktu itu. Enggak ada. Karena beliau Habib Sigaf ketika meninggal, beliau meninggalkan pesantren. Yang dipegang oleh menantu beliau, guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Kita termasuk santri pertama beliau di situ. Masya Allah. Bahkan ketika di apa namanya, kita sebenarnya nggak kenal dengan Tarim. Nah, di pesantren tersebut karena Habib Hasan adalah santri pertama daripada Habib Umar. Iya. Nah, beliau banyak cerita tentang sosok Habib Umar dan sosok Tarim. Disitulah Al-Faqir kok ini menarik ini. Ini daerah sangat menarik. Sangat menarik karena ceritanya itu begitu apa namanya, kental keagamaannya, sangat kental seperti itu dan sangat menarik. Yaman begitu menarik. Kayaknya kok jarang ini dapat. Nah, akhirnya saya kepingin berangkat. Dan berangkat di situ pun alhamdulillah kita usaha sendiri, pakai uang sendiri, mengumpulkan sendiri. Anjir, Masya Allah. Mengumpulkan sendiri kita. Berapa kalau boleh tahu waktu itu? Waktu itu saya masih ke sana itu 22 juta. Tahun 2008. Anjir. 2008. Itu 22 juta itu ongkos mondok 2 tahun dan tiket. Waktu itu sudah sampai ke Sewunnya? Kan sampai ke Sewunnya kan, waktu itu belum ditutup kan, Mas? Belum. Saya. Belum. Dan itu apa, dari sana juga antum kemudian berkembang ya Bib ya, banyak kemudian juga termasuk pengalaman-pengalaman spiritual yang kemudian sama antum sering sekali di-share sama masyarakat terutama masyarakat yang ada di sini kan. Lah itu apakah penting bagi masyarakat itu mereka memiliki juga pengalaman spiritual seperti itu apakah penting? Karena antara pengalaman seperti itu Bib, dan antara agama itu kan sangat dekat. Jadi terkadang ada orang yang mengaitkan saya beragama seperti ini, saya yakin seperti ini karena saya pernah punya pengalaman spiritual begini sehingga membuat saya yakin, oh Islam agama saya. Oh agama yang ini menjadi agama saya. Jadi setiap orang tuh seperti punya tendensi sendiri gitu loh. Terus kemudian menurut antum sendiri, apakah perlu masyarakat kita, terutama orang-orang sekitar kita, itu perlu dikasih semangat seperti itu? Perlu enggak gitu loh? Nah, sebenarnya untuk seseorangnya pengalaman spiritual itu memang ada dua macam golongan yang ana paham di sini tentang pembahasan ini. Yang pertama ada orang yang terlalu maksa ingin mendapatkan perjalanan tersebut dan sehingga menempuh jalan-jalan yang pengen cepat, kalau bahasa anunya mungkin pengen cepat sakti kan, gampangnya seperti itu. Betul. Pengen cepat sakti. Betul. Sehingga menempuh jalan yang
ini dan itu sampai dia jalan bukan spiritual akhirnya. Iya. Yang bukan yang pas jalannya ke Nah, Allah gitu. perjalanannya seperti itu. Karena perjalanan spiritual ini perlu juga ada seorang pembimbing. Karena kan kita ini beragama ini Gus, mengikuti jalan spiritual ini seolah-olah seperti kita ini mau ke Mekah. Kita punya tujuan kemana? Mau ke Mekah, mau haji. Nah, orang untuk menempuh tujuan haji itu ada banyak macam. Iya, betul. Nah, dan apa namanya di dalam agama ini Allah telah mengirimkan kepada kita sebuah travel yang sangat besar. Ya kan, jalannya dibuka, udah jalannya menuju ke Mekah. Iya. Nah, untuk perjalanan tersebut macam-macam orang. Ya kan? Ada orang yang mereka ini ke Mekah jalan sendiri. Jalan kaki. Siapa mereka? Ya, ngelihat tempat dong. Kamu mau jalan sama Allah, mau jalan ke Mekah sendiri. Kamu siapa? Oh, saya orang Mekah kok. Bu, ya silahkan jalan. Memang ada jalannya kan seperti itu. Terus kamu siapa? Saya orang Indonesia. Terus mau apa? Ya saya mau goes. Oh, kemana kamu mau goes? Ke Mekah. Ke Mekah. Loh, bisa. Tapi apa kamu bisa menjamin keamanan perjalanan kamu? Kamu nggak takut mati di tengah jalan? Kamu nggak takut di situ dirampok di tengah jalan? Kamu nggak takut bahaya di tengah jalan? Kamu nggak takut hal yang jelek buat kamu di tengah jalan? Nah, ada orang seperti itu, mau jalan sendiri. Nah, kita daripada madhab ahlus sunnah wal jamaah, leluhur-leluhur kita, para kiai, para habaib, terutama mencandeng meturut si abebet tanah Jawa, mereka ini sudah membuatkan travel buat kita, gitu loh. Betul, iya, nah, betul. travel kita ini sudah dibuatkan travel. Nah, travel itu sangat membantu khususnya orang yang belum pernah mengalami perjalanan spiritual. Betul. Itu travel manfaatnya. Travelnya apa? Travel ini yang sulit adalah orang yang buat travel. Kenapa saya ngomong gitu? Saya punya pengalaman sebab ini. Nanti saya ceritakan. Iya, betul. Silakan. Agak nggak enak cuman anunya ini. Enggak apa-apa, Beb. Nggak Enggak apa-apa. apa. Tidak ada dusta di antara kita. Aduh. Ada dong dikit-dikit. Tambah locer minum susu kurma. Iya. Saya yang belum minum. Saya cok-ngecok dari tadi. Oh, mantap. Perjalanan spiritual seperti ini kalau kita mau gambarkan untuk orang awam, ibaratnya kalian orang awam, nggak usahlah kalian sok pingin mencari perjalanan spiritual seperti yang ada di film. Film itu ada sutradaranya, Gus. Saya. Artinya kamu ditata, nanti kamu berjalan seperti ini, ketemu dengan syekh tengah jalan, kamu ikut, kamu jadi orang anu, kamu jadi mursyid juga, itu film. Terkadang kita ini terlalu kebawa oleh alur cerita film dan ingin diterapkan di dalam diri kita, di dalam keseharian kita. Jadinya adalah sebuah kalimat salsala yusalsilu salsalan wa salbutan. Artinya perjalanan spiritual itu ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Imam Bishr al-Hafi. Tanpa disangka-sangka beliau mendapatkan perjalanan spiritual yang begitu Masya Allah mengesankan dan bisa menjadi contoh untuk yang lain. Betul. Dan mayoritas ada yang perjalanan spiritualnya itu nggak semenarik itu. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang ini yang biasa-biasa saja. Dan bukan sebuah kelemahan. Nggak semua orang haji harus punya cerita aneh dong. Iya. Kan seperti itu. Betul. Makanya saya sering mengingatkan kepada ketika kita ngisi-ngisi, tolong jangan kau rusak orang yang datang dari haji. Karena orang yang datang haji kebanyakan dirusak oleh tamu. Iya. Iya, Beb. Iya kan? Contoh Pak Endin. Mangkat haji. Endin datang dari haji. Ketika Pak Endin datang dari haji di situ, ada yang tamu itu dia ini ngorek-ngorek supaya apa? Muji, kelas dewa dipujinya kalau bahasanya itu. Betul. Tingkat tinggi untuk apa? Supaya dapat tasbih atau cincin dari Mekah. Nah, tujuannya di situ kan. Dan terkadang ada orang yang bertamu kepada orang yang haji itu dipepet orang yang datang haji itu supaya menceritakan cerita hal gaib spiritualnya ketika dia di Mekah. Sehingga orang yang datang haji itu kebanyakan berbohong. Seperti itu. Iya.
Tidak semua orang yang berangkat haji mendapatkan sebuah keanehan, keajaiban, perjalanan spiritual yang begitu indah. Karena sudah dekat, gampangnya kan dekat dengan Baitullah di situ. Banyak sekali keajaiban yang terjadi. Tapi tidak semua orang. Ada orang yang kita paksa. Masya Allah katanya di Mekah ini, di situ malaikat tawaf apa. Katanya banyak orang-orang haji itu melihat malaikat, merasakan malaikat. Oh iya. Nah, dia harus ngomong iya. Kalau dia nggak ngomong iya, dia akan jadi cerita di kampung bahasanya hajinya nggak menarik, biasa aja kan seperti itu. Terpaksa dia harus berbohong. Oh iya, saya ini minta, ya Allah, saya minta rezeki ya Allah, ya Allah. Kemudian saya buka mata saya, di sebelah saya ada dompet isinya $1.000. Alhamdulillah ya Allah. Ini bukan pengalaman spiritual. Mencuri di Mekah kan namanya gitu. Betul. Pas dak kayak seistimewa Haji Muhyiddin ya. Nah, gitu ya. Tukang bubur naik haji. Atau pulang ketika saya melihat di sana, Masya Allah di Mekah ini semuanya Allah kirim. Bahkan bukan hanya malaikat, bidadari yang begitu cantik ada di Mekah. Itu bukan pengalaman spiritual. Itu kamu ngelihat istrinya orang. Kan seperti itu gampangnya. Artinya tidak semua perjalanan spiritual begitu menarik dan bisa diceritakan atau dimomenkan seperti itu, kecuali orang-orang yang khusus seperti itu. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Kan intinya seperti itu. Nah, pengalaman spiritual di sini juga seperti itu, Gus. Banyak di antara orang-orang kita ini ngelihat perjalanan Sunan Kalijogo, perjalanan spiritualnya, dan ngelihat Syekh ini, mungkin ngelihat almarhum Al-Arif Billah Kiai Hasan Genggong, Habib Fulan di dalam manakibnya, dia ngerasa harus seperti Kiai Hasan Genggong. Lu nggak bisa dong. Maaf Mas, jangan dulu. Iya. Akhirnya ekspektasinya tinggi, Bib. Iya. Dan yang terjadi itu akhirnya kepada masyarakat tuh, kenapa kiai-kiai sekarang, habaib-habaib sekarang tidak sesakti dulu gitu loh. Karena mereka menanti dan ekspektasinya mereka tentang pengalaman spiritual, karena ke mereka sendiri biasa-biasa saja, saya katanya tuh. Mereka ngelihat yang lain, dan yang dilihat itu tokoh masyarakat. Itu gimana menurut antum? Nah, itu nanti mungkin di akhir kita akan ceritakan. Bahasanya iya itu. Di akhir zaman, kalau nggak salah Al-Faqir yang pernah dengar dari Sayyidil Habib Umar, wali di akhir zaman itu lebih hebat karomanya daripada wali yang dulu. Allahu Akbar. Jadi wali di era digital itu lebih hebat daripada wali yang terdahulu. Ceritakan sekarang aja. Takut lupa. Hah? Memang saya harus lupa supaya ketemu lagi. Aduh. Ini berarti ada part 1, ada part 2, part 3 gitu. Kayak sinetron kita ini. Tapi tidak apa-apa, balik lagi ke sini. Gitu, biar dapat susu kurma lagi. Gitu. Antum nggak buatin ini. Oh, siap, Beb. Siap. Lagi tidak berbuah, Beb, di rumah. Iya, ada memang. Apa berbuah diambil terus jadi nggak berbuah? Iya. Nah, jadi pengalaman spiritual ya, pengalaman spiritual itu nggak harus dicari. Ada orang yang memang dimuliakan oleh Allah, perjalanannya itu begitu indah untuk contoh yang lain. Betul. Dan untuk nasihat yang lain. Ada orang yang memang rata lah seperti itu. Nah, jadi dua, ada yang pertama spiritualnya itu yang aneh. Dia kepingin dapat pengalaman spiritual seperti orang-orang soleh sehingga dia kejar tayang. Yang ini yang dikebut berjalan seperti ini atau nggak berjalan nggak pakai sendal, ziarah kepada wali songo nggak pakai sendal, baca wirid ini, baca wirid ini, baca wirid itu, pegang keris bertapa seperti ini. Loh, nggak salah. Tapi ada nggak pembimbing di situ? Nah, mursyid. Mursyid. Kalau nggak ada pembimbing jangan. Betul. Seperti dikatakan oleh Syekh Umar Bamakhrama. Beliau mengatakan, yahsib annahu dakhil wa huwa gaimun barro. Dia ngerasa udah di dalam, dia sudah berjalan dalam spiritualnya. Tapi ketahuilah kamu masih jauh, kamu belum masuk. Betul. Kamu masih dalam mimpi kamu, belum masuk kau dalam membuka pintu spiritual kamu, tapi kamu masih di luar, tapi kamu ngerasa di dalam. Kenapa? Karena dia berjalan tanpa travel tadi itu, guys. Betul. Nah, makanya ada orang yang berjalan seperti itu, mencari cepat tapi tanpa travel, jalan ke Mekah, dilihat kamu jalan ke Mekahnya gimana. Kalau memang biasa sudah ceritakan yang biasa aja. Biasa aja. Nah, seperti itu. Ya, orang yang ke Mekah ada bisa jalan. Siapa ya? Ada orang yang di sekeliling Mekah di situ mungkin bisa berjalan. Ada orang yang harus pakai travel untuk menjalani spiritualnya. Seperti orang ingin dia ini berangkat haji. Ketika dia ingin berangkat haji, ya kan, di situ dia kan
Bagaimana caranya? Nggak bisa. Ketika dia naik mengikuti travel, dia tinggal duduk. Iya. Paspor dikasih, bahkan didatangi ke rumahnya. Didatangi ke rumahnya. Tinggal menjalankan ibadahnya aja sudah yang di sana. Duduk manis. Mana Pak anunya Pak, tiketnya Pak, saya ngurus. Ya. Ini Pak, ya. Duduk aja Bapak, ya. Makan. Turun dari bis. Masuk kamar. Ayo kita berangkat mau ziarah. Itu ada spiritual yang dibuat oleh para salafun saleh, para habaib, para kiai yang ada di tanah Jawa dan di daerah lain, dibuatnya kita travel. Ini loh perjalanan spiritual kamu. Dibuatnya seperti Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah travel kita. Jangan jalan sendiri. Iya, betul. Wah, mereka ini sudah siap bebat dah. Iya, betul. Kamu enak naik nyampe. Kenapa kamu atam nafsa? Memang ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu cuma ngasih angan-angan dan gambaran-gambaran yang indah. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Gambarannya setan kita ini kalau tapa bisa wah itu di film kan seperti itu. Pak tapa di gua nggak kemudian dapat wangsit, yang ada kamu habis tapa makan pangsit kan seperti itu. Nah, dibuatlah oleh para salafun saleh travel untuk kita perjalanan spiritual secara rombongan. Namanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ada seperti Nahdlatul Ulama, Toreko juga ada. Toriko yang mu'tabarah yang diterima oleh kesepakatan para ulama. Nah, di situ semua itu adalah sebuah travel. Nah, betul. Jadi nggak ada satu travel aja karena orang banyak. Ya travelnya itu kita harus pilih juga. Ada orang travel yang memang dia ini niatnya berdakwah nyampaikan orang. Ada yang cuma ngambil untung, kan seperti itu. Ada yang travelnya sok travel, nggak taunya nggak ada izin resmi sehingga uang udah bayar dia kecewa. Gimana saya udah kan banyak itu udah nyampe di Jakarta uangnya hilang. Nah itulah contoh spiritual kita kepada Allah. Macam-macam. Ada yang travel abal-abal, ada yang mengajak kita spiritual abal-abal. Cuman kita nyampe ke Jakarta nggak taunya habis itu kosong, nggak ada. Makanya untuk teman-teman kita yang ingin melakukan perjalanan spiritual, di situ haruslah lewat travel. Dan dengan perjalanan spiritual itu, apakah itu menjamin seseorang itu menjadi baik? Nah, menjamin seseorang. Menjamin. Karena saya mau tanya gini, sebelum kita apakah menjamin kebaikan itu datangnya dari mana? Kalau bukan dari agama. Betul. Kalau mana? Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah memberikan ujian kepada manusia dan bangsa jin untuk melalui daripada dunia ini untuk masuk ke surga Allah. Lewat dari dunia ini. Allah enggak ini bahasa kita ya, bahasa manusia wahai bangsa jin, kamu aku uji. Kamu mau kembali ke surga, kamu aku uji lewat dunia. Cari aku di dunia itu. Kamu yang bisa dapat aku, kamu akan tahu jalan untuk menuju surga. Cari aku di situ. Dan aku Allah, ketika menguji kamu, aku kasih bahan kamu. Aku kasih sinyal kamu. Aku turunkan di situ kalimatku supaya kamu mau berjalan kepada aku, ada petunjuknya. Kamu punya Google Map. Iya kan? Punya Google. Nah, di situ adalah Al-Qur'an yang memberikan petunjuk kepada kita, jalan ini jalan buntu, ini lagi jembatannya jebol, jadi nggak bisa lewat situ, lewat yang ini. Ini jalan cabang. Nah, dan bukan hanya kalamku kata Allah. Aku kirim seorang guru yang sangat istimewa, kecintaanku, seorang ahlinya. Aku kirim Muhammad Rasulullah. Jadi Google Map tersebut akan diterjemahkan oleh guru yang sangat istimewa itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita adanya Al-Qur'an tersebut, ya kan, yang diterjemahkan oleh Allah, diaplikasikan di situ, mudah pengaplikasiannya ketika bisa kita mendekat dengan Nabi, karena Nabi lah yang memudahkan kita untuk memahami daripada Al-Qur'an. Disitulah makanya kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di dalam diri kamu. Manusia. Bukan hanya itu, kamu aku uji, kamu aku kasih nafsu. Nafsu tersebut yang akan mengajak kamu untuk melawan dan menjauh dari aku. Tapi aku kasih kamu kitab Al-Quran, aku kasih kamu seorang nabi
Aku kasih kamu penerus Nabi yang akan selalu mengingatkan kamu untuk selalu berjalan di jalan aku. Tapi ingat, kamu aku uji. Kamu aku kasih yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu yang selalu meneret kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu ini tidak lepas dari kita, walaupun bulan Ramadan juga tidak lepas dari kita. Nah, tinggal kita mendidiknya hawa nafsu, karena nafsu itu macam-macam. Betul. Ada 3 hawa nafsu. Yang pertama amarah, yang selalu mengajak kita untuk kita gimana? Saya ini nafsu, kita ini nafsu apa? Ya kamu lihat. Kamu selalu diajak nggak diri kamu itu untuk apa namanya? Untuk melakukan kejelekan, berarti namanya nafsu amarah. Kata orang awam amarah. Ya. Ada yang namanya lawamah. Yang kalau kita jatuh dalam kemaksiatan, nafsu itu akan mencaci kita. Ya Allah, kamu kok maksiat? Kamu kok nggak sholat? Kamu kok telat? Itu namanya berarti nafsu kita udah naik ke tingkat. Namanya lawamah, yang mencaci kita ketika kita melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah mutmainnah. Nafsu yang sudah dididik ini sampai ke nafsu mutmainnah. Yang tidak ridho kecuali kalau kita melakukan ketaatan dan selalu mengajaknya itu ketaatan. Makanya dikatakan para sholihin, lima lahu syahwa illa lidzikrillah. Mereka nggak punya keinginan, nggak punya hawa nafsu kecuali hanya untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah, ini festop yang sangat Allah luar biasa ini pada kali ini. Saya sampai merinding ini, Bib, sampai sebadan semua ini. Semua. Masya Allah. Terus untuk yang di era digital ini, yang pertanyaan terakhir mungkin, Bib, ya. Di era digital, dari sarannya antum ini, bagaimana cara kita gitu loh? Apakah seperti orang-orang kan sekarang ini banyak yang saya mau perjalanan spiritual saya lewat ngaji lah, lewat YouTube, lewat ngaji Google, kan begitu ya. Ngajinya saya di Google sama Sayyidil Habib Umar bin Hafid, terus sama Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin. Bahkan mereka juga beranggapan hanya dengan lewat situ saja saya sudah merasa cukup. Itu menurut antum sudah cukup betul atau harus bertemu gitu loh, iltiga dengan beliau atau bagaimana gitu loh, untuk agar supaya spiritual kita itu di dalam diri kita itu menguatkan kita sehingga agama kita juga bagus, kemudian kita sendiri menjadi agen agama yang memang betul-betul luar biasa. Nah, makanya termasuk nikmat ya sekarang ini, nikmat ketika kita ini di era yang begitu istimewa. Allah mudahkan kepada kita semua. Iya. Allah mudahkan, kita perlu memanfaatkan seperti acara-acara seperti ini. Ya kan? Kayak teman-teman yang ngelihat kita ini, mengundang antum mungkin sulit. Ini sibuknya orang. Lebih sulit beliau. Nah, itu gayanya orang yang anu. Setiap mau ngundang beliau Madura. Ngundang beliau Madura. Jadi mundur alon-alon. Artinya kayak seperti ini. Itu cukup ya menurut antum ya? Mbak, sebelum kita bicara cukup tidak cukupnya, saya kepingin ngasih tahu ke mereka kemudahan nikmat yang Allah berikan. Betul. Makanya kata Habib Umar, kalian jangan sibuk dengan apa namanya, dengan alat komunikasi yang ada HP. Jangan buat nyibukkan kalian. Allah sudah milik orang untuk hidupnya itu buat seperti ini, ya kan? Ini seperti ini, nulis orang dulu repot. Ini di seperti ini, tab seperti ini, ribuan kitab ada, kemudahan. Artinya, dan ini kita nggak perlu ngabiskan umur kita untuk apa membuat ini atau apa, karena Allah sudah kirim orang untuk membuatkan ini untuk kita. Kita tinggal nikmati. Pesawat, orang sudah Allah sibukkan, ada sebagian orang yang disibukkan buat seperti itu. Kamu tinggal nikmati, manfaatkan. Wabtaghu fima atakum Allah darul akhirah. Jadikan yang Allah berikan kepada kamu itu jembatan untuk membuat kamu semakin dekat dengan Allah. Jadi adanya YouTube, Facebook, Instagram, ini nikmat loh. Betul. Di rumah-rumah kita, saluran agama, yang lainnya, kita nggak perlu keluar. Saya masih ingat Gus, di Kota Tarim itu, dulu ada apa namanya, ketika saya masih pondok di sana, radionya Habib Umar itu mau ditutup. Nggak tahu sebabnya apa. Kemudian wanita yang ada di Kota Tarim ini, saya dengar dari Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan bahwasanya yujad ba'dun nisa, sebagian wanita yang ada di Kota Tarim, mereka ngelepas cincinnya, mereka ngelepas anunya, mengatakan bahasanya, kalau suamiku, sampaikan ini kepada Habib Umar. Ini emasku, ini cincinku. Katakan sama Habib Umar, jangan ditutup itu radio.
Kalau memang ditutup karena nggak punya uang, kami wanita tarim siap mengeluarkan emas-emas kami untuk sampai sekiranya radio itu bisa nyala. Karena kami wanita tarim sulit untuk keluar dan kami ngajinya lewat radio dari Habib Umar. Kami goreng sambil nyatet ilmu seperti itu. Artinya apa? Keadaan di tarim yang seperti itu nikmat radio. Apalagi kita bisa tatap muka, bisa ngelihat Habib Umar, bisa ngelihat Habib Ali Jufri, bisa ngelihat fulan dari ujung masyrik dan maghrib. Hanya dengan satu ketikan, hanya dengan di hadapan kita. Artinya ini nikmat. Jadi manfaatkan. Apa bisa kita perjalanan spiritual kita dimulai dari alat itu sangat amat bisa. Dan ini termasuk karomah buat kita. Wali dulu itu kalau mau berjalan ke timur ke barat, dengarkan kabar Mekah harus wali dulu. Kalau nggak bisa. Tapi sekarang orang awam pakai alat seperti ini bisa tahu kabar masyrik, maghrib, timur, barat, utara, darat, laut, kabar tenggelamnya kapal. Mudah-mudahan mereka minasyuhada insyaallah. Amin. Kita kirim Fatihah dulu ya, masya Allah. Apapun yang terjadi di laut itu mudah-mudahan mereka para syuhada diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang barakah insyaallah. Ila arwah haula syuhada fil bahr an Allah idrajati fil jannah wa idham barakatuh sallallahu alaihi wa sallam hadini kutun salih jadi balik kula khair fi al kulli shay hadin nabi sallallahu alaihi wasallam bisri asrar al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim jadi cukup itu berarti ya, Bib. Cukup berarti kalau hanya dengan itu cukup. Saya belum mengatakan cukup. Oh iya. Belum. Siap. Ini kayak sidang ini. Jadi saya belum mengatakan cukup. Saya cuma mengatakan bahasanya sangat bisa dan ini nikmat. Iya, nah, betul. Sangat nikmat. Bagaimana orang awam bisa berjalan spiritualnya lewat hal yang sangat dimudahkan oleh Allah. Nggak perlu kesana kesini. Cuman, gitu loh. Ada perlu garis besar pakai di stabilo sini. kalau bisa yang besar gitu. Pakai cat nggak apa-apa. Iya, ada Bang. Artinya ya ikhwan, guru itu apa yang kamu maksud dengan guru? Guru itu macam-macam, Gus. Apa bisa dijadikan guru ini? Bisa. Kalian yang ingin menjadikan guru di situ YouTube dan yang lain bisa. Tapi kamu harus tahu, guru itu macam-macam. Ada namanya Syekhul Tabarruk. Yang kita ambil barokahnya. Dan itu semua itu adalah kita bisa ambil dari siapapun. Betul. Boleh kamu ngambil. Hatta ke suara, maaf ya. Ada gonggongan anjing yang memberikan inspirasi kepada kamu, bisa kamu ambil. Seperti itu. Ada Syekh Tabarruk. Ada kedua Syekhut Tarbiyah. Guru yang mendidik. Nah, kebanyakan yang ada di di YouTube ini kebanyakan, tidak semua, kebanyakan itu adalah Syekhut Tabarruk. Yang bisa kita ambil barokahnya, bisa kita barokah ilmunya seperti itu. Apa bisa YouTube mendidik? Tergantung orangnya. Dan Syekhut Tarbiyah ini, ada Syekhut Tarbiyah yang mendidik kita, mendidik spiritual kita itu untuk mulai dibukakan dan kita bisa berjalan. Itu harus ada komunikasi. Bukan kusi ya. Oh iya. Minum dulu. Komunikasi ini. Gara-gara. Ini. Allahu Akbar. Nah, harus ada komunikasi. Paham ya? Lancar sudah, Bib. Lancar ya ini. Iya. Licin. Harus ada komunikasi dengan guru tersebut. Artinya dan harus talagi. Talagi penting. Kita tidak menyalahkan kepada mereka yang mengambil sanad mungkin dari dari internet atau apa. Bisa, itu terjadi bisa. Tapi itu bukan guru syekh murabbi. Ada syekh murabbi, ada syekh tarbiyah, ada syekh yang diambil barokahnya. Mungkin dari segi tarbiyah mungkin bisa ngambil dari internet, tapi untuk syekh murabbi bisa. Karena kalau kita ngambil dari dari YouTube, kita kan yang menafsirinya itu dengan pemahaman kita. Makanya seperti dikatakan bahasanya man kana syekhul kutub fa khata'uhu aktsar. Siapa orang yang gurunya itu kitab, maka kesalahannya banyak. Kenapa? Karena dia menafsiri kitab sendiri. Karena dikatakan ilmu tidak ada di kitab. Ilmu nggak ada.
nggak ada di kitab. Iya. Ilmu al-ilm fi sudurir rijal. Nah. Al-Quran nggak ada di kitab, artinya pemahamannya adanya di hati Nabi, dari hati Nabi kepada hati para sahabat, sahabat tabi'in, di situ pemahaman Al-Quran. Siapa orang yang membaca Al-Quran tafsir sendiri tanpa seorang guru tarbiyah di situ, maka fakhatu aksar. Ya. Sehingga menafsiri Quran dengan semauan terjemahnya sendiri, kan seperti itu. Makanya adanya media seperti ini bagus, tapi kita perlu hati-hati. Bahwasanya tidak semua memilah dan memilih. Memilah dan memilih. Ya betul itu. Iya betul, betul. Betul, Beb. Sudah keren itu, Beb. Sudah Sudah bahasa S1 sudah. Oh, gitu. Kita harus memilah dan memilih dan memilu. Oh, udah ada memilu. Udah ada, Beb. Udah ada memilu. Ada memilukan. Artinya kita harus di situ harus pinter. Nah, kalau kamu takut, saya nggak bisa, saya nggak tahu, saya tarbiyah, saya barokah, saya apa, ya duduk dong dengan guru. Betul. Di sini ada para habaib, ada para kiai, yang mereka adalah penerus lisan Nabi, gitu. Dan saya sering mengingatkan kepada teman-teman, ya, ini dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Beliau mengatakan, jangan sampai kamu itu seperti dikatakan oleh Imam Haddad, maddahatil kubur, pemuja kuburan. Datang ke makamnya Habib Fulan, wah adalah Habib, masya Allah, Allah. Datang ke makamnya Kiai Hasan Genggong, nggak pulang 3 hari, diusir sama takmir, nggak mau. Ini, gitu. Itu nggak ada masalah. Tapi kata Habib Abu Bakar As-Segaf, waqtul buyuta min abwabiha. Iya. Kamu kalau mau masuk ke rumah, lewat pintu dong. Kamu mau masuk kemana? Saya mau masuk ke Kiai Hasan Genggong, Habib. Oh, jangan langsung masuk ke Kiai Hasan Genggong. Beliau punya pintu. Siapa? Dzurriahnya, yang ganteng ini loh. Allah Akbar. Nggak ada yang mana ya? Yang mana? Nggak kelihatan. Artinya apa? Waqtul buyuta min abwaba. Ini nasihat. Dan ini banyak orang yang perjalanan spiritual langsung mau masuk ke rumah lewat genteng. Itu namanya pencuri spiritual. Iya. Ini istilah yang baru ini, Beb. Pencuri spiritual. Ya, saya juga, kayaknya mau dibuat judul ini. Saya juga kayaknya kepleset judulnya. Apa barokahnya susu kurma ini? Pencuri spiritual ini namanya. Allah, betul, Beliau mau betul. masuk langsung ke Kiai Hasan Genggong. Loh, kamu mau ambil barokahnya apa kamu mau berjalan seperti spiritualnya Kiai Hasan Genggong? Kalau kamu mau jalan manhajnya Kiai Hasan Genggong, jangan ke makamnya. Datang ke keluarganya, tanya bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, itu berjalan spiritual. Jangan melihat seorang syekh ketika beliau sudah jadi punya karamah. Betul. Jangan lihat bagaimana amalan Kiai Hasan Genggong. Betul. Sedangkan kamu datang ke makam beliau untuk mengambil barokah, hadza syekh ajib wa istimewa. Betul. Tapi kalau kamu mau ambil spiritualnya Kiai Hasan Genggong, jangan ke makamnya dong. Datang ke anak cucunya, tanyakan sejarahnya. Betul. Kalau kamu mau ambil barokah, ya kan, menjadikan wasilah lewat makamnya. Artinya di situ barokah. Untuk mendidik. Tapi makanya kata Habib Abu Bakar dalam manakibnya, Majmu' Kalam beliau mengatakan bahwasanya kamu yang suka datang ke alam kubur, ke mereka ke kuburan, saya mau tanya, kata Habib Bakar, seandainya orang soleh yang ada di kuburan tersebut bangkit dari kubur, dul, keluar. Habib Fulan, Kiai Fulan keluar dari makam, dul, kamu lari nggak? Kata Habib Bakar. Lari kan? Nah, inilah ada cucunya. Kamu tanya masalah, dia nggak mungkin lari. Dia nggak mungkin lari. Kamu tanya apa, dijawab. Artinya apa? Ini supaya pemahaman orang awam itu terkadang mereka ini kepingin perjalanan spiritual jalan sendiri. Dan dengan berdalil orang soleh. Saya duduk di makamnya Kiai Hasan Genggong, saya dapat isyarat. Lihat hati kamu dulu. Betul. Itu isyarat dari kamu, apa nafsu kamu, atau kamu ingin menunjukkan kepada orang bahwasanya spiritual saya ini jadi gara-gara dia Kiai Hasan Genggong, harus dibumbui dengan mimpi-mimpi bohong dan kata-kata bohong. Itu banyak. Iya, betul. Dan itu juga banyak, pengalaman-pengalaman seperti itu juga banyak. Jadi orang-orang yang mereka itu saya kalau boleh sedikit cerita, ini ada masih waktu ya? Masih ada waktu ya. Itu orang-orang sekitar rumah kita di Genggong itu, dia itu pernah ada yang terjadi sebuah masalah dengan keluarga, dan saya tidak akan cerita secara spesifik. Dia itu ketika sampean itu kok begini, ini sampean ini kan deket sama Asta, sampean ini kok tidak takut, ini kan sampean kok bikin masalah, kok cari gara-gara sama keluarganya.
Oh, saya nyari masalah sama keluarganya enggak peduli saya. Yang penting saya sudah pergi istiqomah, pergi ke astanya almarhum Ki Sepuh. Itu enggak sampai 5 bulan, Beb. Dia rumahnya rata sama tanah. Allah. Rumahnya rata sama tanah, yang suaminya juga mati, terus istrinya itu malah diusir dari situ sama anaknya sendiri, dan anaknya sendiri sampai sekarang ini apa yang mau dimakan sekarang dicari sekarang, yang besok masih dicari besok. Kita ngeri di situ. Jadi pas cocok jadi sama ceritanya antum waktu buyutan min abwabiha. Nah, makanya ini sangat penting ya. Artinya ini untuk teman-teman ya, perlu hati-hati di dalam media ini. Ini nikmat. Tapi nikmat kalau salah nikma jadinya. Iya, betul. Azab. Betul. Jadi jangan sok lah gitu loh. Betul. Artinya kamu punya media seperti ini, manfaatkan. Tapi jangan kamu fokus di situ dengan pikiran kamu. Ini ada yang hidup gitu. Apa namanya? Apa kata di Alfiyah itu? Idza ta'ata an yaji'al muttasil, Lupa nah sudah. lupa ya. Iya, Beb. Sama sudah. Wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil Nah. munfasil idza ta'ata an yaji'al muttasil. Kalau memang di situ bisa nyambung, kenapa harus putus gombernya? Kalau bisa pakai tangan, kenapa pakai sendok? Iya. Kalau bisa ada guru, Dalilnya kayak Khalil itu. lah ya, kalau bisa kalau bisa kamu kamu di situ ada syekh yang bisa kamu jumpai, ada masjid. Kenapa? Kadang ada orang Gus mungkin nggak cocok dari segi pilihan apa atau ada masalah, nggak mau hadir majelis, dia lebih menikmati spiritualnya lewat Anda. Dan ini sangat salah. Waktu buyutan min abwabiha. Nah, makanya hati-hati ya. Dan seperti yang antum ceritakan tadi itu tentang orang soleh nggak bisa. Bagaimana dia mau datang ke Kiasan Genggong sedangkan duriannya disakiti? Iya, Nggak bisa dong. Betul. Makanya dikatakan bahwasanya ada amalan yang sangat istimewa untuk mencuri perhatian Kiasan Genggong. Di antaranya adalah mani'tana bi abna'il kibar i'tanal kibaru bihi. Siapa orang yang membantu dakwanya anaknya orang-orang soleh yang besar, maka itu lebih afdal daripada mereka ziarah, baca yasin, baca apa. Kenapa? Kayak seperti gini Gus, antum punya anak. Ada satu orang yang khidmah kepada antum, ngerawat anaknya antum, nakal loncat sana sini, nangis kencing di celananya, mungkin pembantunya dikencingi, diapain, tapi sabar. Ketika hari raya, ketika apa, antum mulai, ya Allah, anak nggak kuat ngerawat anaknya. Ini orang sabar, maka antum kasih hal yang sangat istimewa. Betul. Yang mungkin nggak antum kasih kepada siapa orang dekat antum kasih. Kenapa? Karena dia adalah orang yang merawat anaknya. Betul. Terus ada orang yang dia sangat manfaat di majelis antum, tapi sama anak antum nggak suka. Kalau ada anak antum pelero di pendeli, tapi dia sangat dekat dengan antum. Apa yang antum akan lakukan? Saya ngomong, maaf pak, kamu nggak suka dengan anak aku, berarti kamu nggak suka aku. Kalau kamu aja sama gitu sama anakku, berarti kamu dengan aku akan seperti itu satu saat. Nggak ditemuin, jangan. Nyari yang lain. Iya. Begitu juga Kiasan Genggong, seperti yang cerita tadi itu. Mau dengan Kiasan Genggong, tapi nggak mau dengan duriannya nggak mungkin bisa. Seperti itu. Ajib. Ini sebelum yang terakhir, masih ada waktu nggak ini? Masih ada durasi? Sudah? Masih ada. Cerita yang terakhir itu tadi, Beb. Yang mana ini? Yang katanya antum tuh wali di akhir zaman, wali di era digital, katanya Habib Umar, itu lebih hebat daripada wali yang dulu. Itu Kayaknya gimana? waktunya habis. Enggak, Beb. Secara singkat saja, Beb, antum ceritakan. Karena ini penasaran. Nanti ada part 2, Beb. Enggak. Cukup. Harus part 2. Oh ya, oke. Kita nggak akan maksa nih, Beb. Tapi yang jelas ini akan menjadi sebuah rasa penasaran yang tinggi, dan insya Allah nanti akan nyambung lagi ya, Beb. Insya Allah. Stok yang akan datang, entah kapan itu, mohon doanya, dan mudah-mudahan beliau masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, Beb. Jazakumullah sanal jaza sudah mau menerima kita yang Al-Fagir dan juga teman-teman kru yang ada di sini. Mungkin kalau masih ada waktu saya ingin nyimpulkan dari anu ya. Siap. Nah, siap. Intinya dari apa yang kita sampaikan tadi, Gus, perlunya kita ini siapa orang yang ingin berjalan spiritualnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, di situ intinya satu, perlunya seorang guru. Betul. Makanya dikatakan Habib Ali Habsyi beliau mengatakan bahasanya man lam yujalis fi zamani syekhun arif makin marrat hayatuhu wa huwa ma'dudun minal muflisin. Siapa orang yang hidup di dunia ini tanpa memiliki syekh murabbi yang mendidik dia,
Maka apa? Maka dia hidup di dunia ini dalam keadaan rugi. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun apa, dia akan terombang-ambing dengan keadaan. Betul. Tapi dengan adanya seorang guru, maka guru tersebut yang akan memberikan kepada kita arah, alur yang baik, jalan yang baik. Intinya teman-teman boleh kalian mengambil manfaat di situ dari dari media sosial, tapi perlu hati-hati. Itu ada yang konsumsinya bisa untuk dimakan secara umum, bisa secara khusus, dan perlu penafsiran seorang guru. Artinya harusnya kita memiliki seorang guru yang membawa kita kepada jalan spiritual kita yang baik dan benar. Jangan kamu jalan sendiri, karena di situ jalannya sangat terjal di sini dan juga sangat bahaya. Jika tidak ada modal ilmu di situ, maka kita akan dilun mudilun. Betul, dan harus dekat dengan para guru. Dekat dengan para ulama itu yang penting. Terutama seperti enggak. Kakanda. Seperti beliau. Kakanda. Berarti Kak Antum Anda manggil apa nih? Mbah Da. Mbah Da. Akhirnya ada Bunda. Nah, insyaallah. Jazakumullah ya. Terima kasih. Ke utara selatan keterangan. Mudah-mudahan ada yang dipetik hikmah di sini. Sangat banyak Beb, dan terima kasih banyak sudah bersama dengan dia. Dan teman-teman BEM sekalian semuanya, terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan kita dan sudah mau mengikuti kita dari awal sampai akhir dalam sesi ini. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Kalau kalian ada komentar, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa, ini kita ada channel ini. Kalau kalian suka, silakan di-subscribe. Jangan lupa like, share, dan juga sekali lagi kalau ada yang mau dikomen, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di bawah. Ada yang mau ditanyakan kepada Habib, silakan, nanti akan kita sampaikan kepada beliau. Dan insya Allah dengan tanda seperti ini, tadi ada cerita yang masih menggantung. Insya Allah akan ada sesi-sesi selanjutnya. Amin, dan mudah-mudahan ditakdir oleh Allah. Selamat berpuasa semuanya, dan kalau ini ditayangkan di luar puasa, selamat berbahagia semuanya di rumah masing-masing. Stay safe, dan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dari dohir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.